Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 39. Cerita dimulai. Sebelum Wonwi menunjukkan teknik pedang gila kehancuran kepada Ikyon, cerita pun telah kembali ketika pedang Ikyon yang menunjukkan teknik berpedang itu melalui ingatannya kepada Wonwi. Wonwi berkata, "Aku telah melihat ingatan dari roh pedang biru. Jejak aliran pedangnya, sepertinya itu adalah gerakan dasar dari teknik pedang gila kehancuran. Tetapi setiap kali aku melihat gerakannya, aku merasakan kalau aku telah menjadi satu dengan pedang itu yang seolah-olah gerakannya telah terukir jelas di dalam ingatanku." Pedang itu bertanya, apakah Wonwi sudah paham tentang teknik itu? Wonwi pun menjawabnya, bukan hanya sekedar paham, akan tetapi semua itu telah masuk ke dalam otakku yang seakan kalau itu adalah ingatanku. Di sampingnya Sodam bertanya, apakah Wonwi bisa mengingat semua gerakan dasarnya dalam waktu sesingkat itu? Wonwi pun berkata, mana mungkin sesingkat itu karena teknik pedang berat sangat berbeda dengan teknik pedang cepat. Jadi proses latihannya tidak akan singkat. Kemudian sambil melemparkan sebuah koin, Wonwi pun meminta kepada pedang itu untuk menunjukkan proses latihan teknik pedang gila kehancuran kepadanya sekali lagi. Seketika itu juga, Wonwi melihat dengan jelas bagaimana pola dasar dari teknik pedang gila kehancuran yang ditunjukkan oleh ingatan pedang itu. Mulai dari persiapan, kuda-kuda, sampai bagaimana cara menebaskan pedang itu. Lalu setelah Wonwi melihat ingatan pedang itu, ia menyadari ternyata waktu yang ia butuhkan untuk melihat teknik pedang gila kehancuran hanyalah sekejap mata. Bahkan koin yang ia lemparkan masih mengudara di hadapan matanya. Di sampingnya Iron berkata, "Wonwi, aku merasa kalau ini adalah kemampuan yang inovatif. Master Hojang Dai mengatakan apabila kau telah mencapai titik tertentu pada seni bela diri, maka yang lebih membantu daripada latihan berulang adalah latihan bayangan. Cobalah kau pikirkan, meskipun itu hanyalah latihan bayangan, akan tetapi dengan membayangkan saja itu akan terukir di dalam kepalamu. Jadi, bagaimana kalau kau terus mengulangnya bayangan teknik pedang gila kehancuran itu sehingga teknik itu benar-benar telah melekat di ingatanmu? Percayalah kalau kau secara alami akan menyerap semua dasarnya yang seolah-olah kau sudah memulai latihan itu sebanyak ribuan kali." Menanggapi perkataan Iron, Wonwi berkata, "Karena sekarang aku telah melakukannya sebanyak 20 kali, aku merasakan bahwa tanganku mulai berkeringat yang seolah-olah aku sudah berlatih dalam waktu yang begitu lama. Apakah ini yang disebut dengan tubuhmu akan dipengaruhi oleh pikiranmu? Melalui ingatan pedang, aku akan bisa melakukan latihan bayangan dan mempelajari teknik pedang baru hanya dalam waktu yang begitu singkat. Mungkin inilah kemampuan sejati dari bintang Pekda." Beberapa saat kemudian, setelah Ikyon mulai sadarkan diri, Wonwi pun menunjukkan serangan berat tekanan pedang dari teknik pedang gila kehancuran yang mana membuat Ikyon sangatlah tidak percaya kalau teknik itu telah dikuasai oleh Wonwi. Wonwi bergumam, jadi itulah teknik rahasia yang benar-benar diinginkan oleh Ikyon, sebuah teknik yang hanya bisa dipelajari melalui lisan secara turun-temurun. Mungkin karena aku telah memakai energi inti bawaanku, maka aku bisa mempertahankan sebagian dari kekuatannya. Wonwi berkata, "Apakah kau masih berpikir kalau aku masih tidak pantas untuk menjadi seorang perwakilan dari klan ini?" Lalu Wonwi mengambil sebuah benda yang terselip di balik bajunya. Ia melanjutkan kata-katanya, "Sang tabib suci, penyembuh segala penyakit, akan menerima bayaran setiap kali dia mengobati seseorang. Setidaknya sebuah tablet ataupun bisa juga sebuah dokumen rahasia yang sangat berharga." Saat melihat reaksi Ikyon yang seketika itu juga mengatakan mungkinkah ayahnya telah menyimpan tulisan teknik itu, sambil tersenyum Wonwi bergumam, "Aku tidak mengatakannya secara gamblang, namun dia malah menyimpulkannya dengan sendirinya."
Lalu Won Wei berkata, sang tabib mengatakan bahwa pemimpin dari klan Soh Yihyang saat ini tidak bisa mempelajari separuh sisanya dari teknik pedang gila kehancuran. Sontak Ikyon langsung terdiam tanpa bisa mengatakan sepatah kata pun setelah Won Wei yang berkata, "Jadi di antara kita berdua, siapa yang berhak untuk bertanya?" Waktu pun terus berlalu dan cerita telah berpindah pada aula perjamuan untuk menyambut para tamu yang telah diundang oleh sang kepala keluarga. Terlihat Ikyon yang tersenyum lebar ketika ia menyambut kedatangan beberapa orang penting pada perjamuan di malam itu. Di sisi yang lain, sambil memperhatikan Won Wei bergumam, dia belum mengobati luka dalamnya. Jadi kemungkinan dia sangat ingin beristirahat untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Dengan kata lain, kalau Ikyon adalah orang yang sangat luar biasa. Tiba-tiba saja Won Wei mendengar kalau Cheng Won yang berasal dari sekte Monheng telah memanggilnya. Sambil tertawa, Cheng Won berkata, "Wahai adik juniorku, bolehkah kami duduk bersamamu dan menikmati jamuan di malam ini?" Won Wei pun berkata, "Anda boleh saja duduk bersamaku, akan tetapi sang pemimpin sudah pasti akan merasa canggung." Seketika itu juga Ilyah langsung mendorongnya sembari mengatakan, dalam perjamuan tempat duduk bagi seorang tamu telah ditentukan oleh sang tuan rumah. Jadi untuk saat ini kita harus mengikuti instruksinya. Won Wei pun berkata di dalam hatinya, setelah kau minum dengan seseorang, maka kau sudah ditakdirkan untuk membuat kesalahan. Kalau ini belum dipersiapkan sebelumnya, memang yang paling benar adalah untuk menghindari pengaturan tempat duduk. Kemudian, dengan tatapan mata yang tajam, Won Wei berbisik kepada Ikyon. Ia berkata, "Wahai sang pemimpin, aku melihatmu. Jadi umumkan sekarang juga karena aku tidak ingin menunggu lebih lama lagi." Lalu, sambil memberi hormat, Ikyon berkata, "Sebagai orang yang mewakili keluarga Soh, aku mengucapkan rasa terima kasihku kepada semua tamu kehormatan dari Murim yang telah hadir di malam ini. Tetapi sebelum kita memulai perjamuan ini secara resmi, aku ingin mengumumkan sesuatu yang penting terlebih dahulu kepada kalian semua. Jadi tolonglah dengarkan pengumuman ini." Pada sisi yang lain, kepala keluarga dari klan Angin langsung tersenyum dan memeluk anaknya. Ia berpikir mungkin saja Ikyon akan mengumumkan tentang pernikahan putra-putri mereka di hadapan semua orang. Terlihat Yung Yung sangatlah kesal ketika ia melihat kalau Jo Seongnam telah tersenyum kepadanya dengan senyuman yang dipenuhi kemenangan. Namun mereka berdua sangatlah terkejut ketika Ikyon yang berkata, "Aku ingin meminta maaf kepada keluarga klan Angin karena aku berpikir bahwa putriku masih belum pantas untuk menjadi istri kedua dari putra Anda. Jujur saja, aku sangat berterima kasih atas pembahasan pernikahan ini. Tetapi aku berharap kalau Anda akan menemukan partner yang lebih baik daripada kami." Terlihat sang kepala keluarga klan Angin langsung menatap kepada Madam Yang dengan tatapan mata yang penuh tanda tanya mengapa pernikahan itu telah dibatalkan. Akan tetapi, Madam Yang langsung terkejut ketika Won Wei yang berbisik kepadanya, "Madam Yang, aku yakin kalau kau sudah merencanakan pembahasan pernikahan itu. Hal itu kau lakukan agar kau bisa menyingkirkan perusak pemandangan sambil membangun sebuah hubungan yang lebih kuat dengan salah satu dari 3 keluarga bela diri hebat yang berasal dari provinsi Jiangxi ini. Aku berharap ke depannya aku tidak mendengarmu mengacau lagi di tempat ini. Jika kata-kata vulgar telah keluar dari mulutmu lagi, maka kau harus bersiap untuk di hari itu." Sontak Madam yang langsung terdiam, yang bisa ia lakukan hanyalah menundukkan kepalanya saja ketika mendengar Won Wei yang mengancamnya. Kemudian Ikyon melanjutkan kata-katanya, "Sesuatu yang sangat penting yang ingin aku sampaikan kepada kalian semua adalah untuk kompetisi seni bela diri. Dan posisi perwakilan keluarga kami akan kuserahkan kepada putra ketigaku, yaitu Soh Won Wei yang merupakan seorang penerus dari Master Ho Jangdai." Terlihat semua orang yang ada di sana sangatlah terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa sang pemimpin telah merubah pendiriannya tentang seseorang yang mewakili keluarga mereka pada kompetisi Murim itu. Lalu ketika Yung Yung ingin bertanya kepada Won Wei, tiba-tiba saja ia begitu heran ketika melihat Won Wei yang telah menghilang dari tempat duduknya. Di tempat yang berbeda, Won Wei berkata, "Semuanya telah selesai dan urusanku di tempat ini sudah berakhir karena aku telah mendapatkan perwakilan itu." Di sampingnya, Jo Sung Won bertanya mengapa mereka harus pergi dengan cara tergesa-gesa sedangkan pesta perjamuan itu baru saja dimulai dan mereka sama sekali belum memakan apapun.
Saat mendengar Wonwi yang mengatakan kalau dia ingin melakukan sesuatu, Jo Sung-won kembali bertanya sesuatu apa yang ingin ia lakukan. Namun tanpa ia sadari, Mayung pun langsung menendangnya sembari mengatakan, "Jangan pernah bertanya lagi apa yang dikatakan oleh saudara senior. Jika kau masih saja ingin membuka mulutmu, maka aku akan merobeknya." Dari arah belakang mereka, terlihat Yung Yung yang berlari mengejar mereka. Yung Yung bertanya kalau mereka akan pergi kemana. Wonwi pun berkata, "Master telah memintaku untuk melakukan sesuatu, dan aku sudah memberitahu kepada sang pemimpin tentang hal itu." Yung Yung berkata, "Kalau kau mau pergi menuju kompetisi bela diri, lebih baik kita pergi bersama-sama. Bahkan guru dan juga master sangat ingin pergi bersamamu." Wonwi pun bergumam, "Hal itu merupakan alasanku mengapa aku pergi secepat mungkin. Situasi ini akan menjadi merepotkan karena sang pedang terbaik dari Monheng ternyata bertingkah lebih baik daripada yang kubayangkan." Terlihat Yung Yung yang melirik ke arah Mayung. Ia kembali berkata, "Apakah kita tidak bisa pergi bersama? Aku akan memberitahu kepada master kalau kita akan pergi besok pagi." Melihat tingkah Yung Yung sambil tertawa terbahak-bahak, Sodam berkata, "Aku yakin kalau Yung Yung sangat suka kepadanya. Mungkinkah karena kejadian itu sampai-sampai bayangan Mayung masih melekat di pikirannya?" Dari arah belakangnya, Mayung pun mencoba untuk menenangkan hati Yung Yung yang terlihat sangat gelisah. Mayung berkata, "Wahai nona muda, kau tidak usah terlalu bersedih karena kau akan melihat saudara senior lagi setelah nanti ketika kau telah tiba di lokasi kompetisi bela diri." Terlihat Yung Yung begitu bersemangat, wajahnya menjadi merah ketika mendengar Mayung yang mengatakan hal itu. Lalu Yung Yung mengatakan kalau dia akan mengantar mereka menuju pintu gerbang karena ia begitu ingin mengantarkan kepergian mereka semua. Wonwi pun berpikir, "Aku telah banyak berbicara kepada adikku untuk yang pertama kalinya sejak kami masih kecil. Berkat itu, jarak di antara kami setelah kematian ibu sepertinya telah berkurang." Yung Yung bertanya kepadaku apa yang telah terjadi, akan tetapi aku sama sekali tidak bisa memberitahu dia yang sebenarnya. Dan jika aku memberitahu dia yang sebenarnya, mungkin tanpa kusengaja aku akan mengikatnya kepada kultus Blood. Meskipun sepertinya Yung Yung telah menyadari kalau aku telah berbohong kepadanya. Kemudian Wonwi menerima sebuah kantung berwarna hitam yang dilemparkan kepadanya. Yung Yung mengatakan kalau itu adalah sesuatu yang dititipkan oleh sang pemimpin. Saat mendengar Wonwi yang bertanya apa yang ada di dalam kantung itu, Yung Yung pun berkata, "Aku tidak tahu, tetapi mungkin saja itu adalah sebuah bekal untuk menemani perjalananmu menuju kompetisi bela diri." Wonwi hanya tersenyum dan pergi meninggalkannya setelah menerima bekal itu. Tetapi di dalam hatinya Wonwi berkata, "Yung Yung akan baik-baik saja karena dia jauh lebih dewasa daripada aku. Jika aku tidak ingin kalau Yung Yung terlibat kepada kultus Blood, maka aku harus melakukan sesuatu, yaitu menjadi begitu kuat dan juga hebat sampai-sampai tidak ada satu orang pun yang bisa mengincarnya." Di sampingnya Iron berkata, "Wonwi, jangan pernah kehilangan keseimbangan karena kekuatan dan juga kekuasaan hanyalah sebuah tambahan. Kalau kau sampai terlena akan hal itu, maka kau tidak akan bisa mengendalikan dirimu sendiri lalu tenggelam ke dalamnya. Kau adalah pusat gravitasi bagi dirimu sendiri." Karena Jo Sung-won begitu penasaran, ia berkata, "Wahai Komandan Squad, sekarang beritahu kami mengapa kau sampai terburu-buru untuk pergi sekarang juga." Berdasarkan dengan rencana, kita akan bertemu Juabek dan juga Wohyun pada kota Simen. Lalu kita akan pergi menuju Wuhan di mana kompetisi bela diri itu diadakan. Tetapi kita telah menyelesaikan tugas kita setengah bulan lebih cepat dari apa yang direncanakan. Kita tidak akan menemukan siapapun jika kita tiba lebih dulu. Namun Jo Sung-won langsung tersenyum ketika Wonwi yang mengatakan bahwa mereka akan pergi menuju ke bordir keintiman gelap yang berada pada wilayah Mangokri. Ketika mendengar Jo Sung-won yang mengatakan kalau di tempat itu telah dipenuhi oleh orang-orang unortodok, Wonwi pun berkata, "Apa masalahnya kalau di sana telah dipenuhi oleh orang-orang unortodok, sedangkan kita juga adalah orang-orang unortodok? Aku pergi ke sana untuk mencari seseorang yang sama berharganya dengan adikku sendiri, yaitu Ah Song. Aku sangat berharap kalau aku akan mendapatkan informasi tentangnya di tempat itu." Karena hari sudah larut malam, mereka pun beristirahat dan bermalam pada sebuah gua yang berada pada wilayah itu.
Lalu ketika melihat Mayung yang membuka topengnya, Jo Sung-won berkata, "Sekarang aku merasa sangat lega, tetapi bagaimana bisa kulitmu masih terlihat bersih meskipun kau memakai topeng itu dalam waktu yang sangat lama?" Mayung pun mengatakan kalau ayahnya yang telah membuat topeng itu yang dikhususkan hanya untuk dirinya sendiri, sehingga selama apapun ia memakainya, topeng itu tidak akan merusak kulit wajahnya. Di sisi yang lain, Won-wi bergumam, "Aku yakin kalau Jo Sung-won tidak ingin melihatnya bagaimana topeng itu diciptakan. Sudah pasti dia akan mematung ketika tahu kalau ayahnya adalah salah satu dari 4 Eiffel." Kemudian Won-wi pun membuka sebuah kantung yang telah diberikan oleh sang pemimpin. Ternyata di dalam sana ada sebuah logo dan juga selembar kertas. Lalu Won-wi pun membaca kertas itu. Di sana sang pemimpin menuliskan, "Ini adalah sebuah benda yang dimiliki oleh ibumu. Bahkan sejak pertama kali aku bertemu dengan ibumu, aku merasa bahwa kau lebih membutuhkannya daripada aku karena kau adalah anak kandungnya." Iron berkata, "Di dalam benda itu ada sebuah gambar bangau terbang. Tetapi aku sama sekali belum pernah melihat simbol ini sebelumnya, setidaknya pada wilayah provinsi Yunnan." Won-wi pun berkata, "Ini adalah barang yang sudah dimiliki oleh ibuku bahkan sebelum ia bertemu dengan Ikyon. Tetapi aku belum pernah melihat simbol ini bahkan setelah aku menjadi mata-mata selama 8 tahun. Keluarga bela diri cenderung memilih binatang buas seperti harimau atau serigala untuk menyimbolkan tekad mereka. Seekor bangau yang melambangkan kehidupan panjang dan juga keagungan sangat jarang digunakan sebagai simbol keluarga seni bela diri. Namun, aku pernah mendengar sebuah rumor kalau keluarga seni bela diri bermartabat dengan sejarah yang panjang akan menggunakan simbol ini. Tetapi, apakah ini ada hubungannya dengan masa lalu ibuku? Atau mungkinkah kalau ini berasal dari ayah kandungku? Aku sangat berharap kalau aku memiliki banyak petunjuk tentang ibuku di masa lalu." Namun, tiba-tiba saja Won-wi dikejutkan kehadiran Mayung yang datang di sampingnya. Won-wi pun memintanya agar Mayung tidak terlalu dekat tanpa seizinnya. Mayung berkata, "Kau adalah orang yang sangat unik, jadi aku tidak bisa untuk berhenti agar tidak penasaran kepadamu." Terlihat Won-wi yang begitu gelisah ketika melihat Mayung yang semakin dekat kepadanya. Bahkan Mayung pun telah menaruh wajahnya di pundak Won-wi. Namun tanpa Won-wi sadari, mereka pun telah menatap satu sama lain dengan tatapan mata yang begitu mesra. Won-wi bergumam, "Dia sangat cantik. Bayangan yang tercipta dari api unggun telah membuatnya terlihat sangatlah luar biasa. Bahkan aku tidak bisa untuk melepaskan pandanganku dari wajahnya." Perlahan, sedikit demi sedikit, wajah mereka semakin mendekat, sehingga kedua insan ini telah merasakan hembusan nafas mereka masing-masing. Akan tetapi, mereka berdua sangatlah terkejut ketika dengan santainya Jo Sung-won yang berdehem sembari berkata, "Padahal aku sangat berharap kalau kita akan tidur di atas kasur yang empuk, tetapi entah kenapa kita terdampar di dalam gua." Won-wi pun menanggapi ocehannya dengan mengatakan, "Kita akan memulai perjalanan kita di besok pagi, jadi tidurlah sekarang juga." Jo Sung-won kembali berkata, "Seharusnya kita pergi ke penginapan agar bisa beristirahat dengan layak, bukannya di dalam gua ini." Namun belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja Mayung pun langsung menghajarnya habis-habisan karena Jo Sung-won telah merusak suasana di malam itu. Menyaksikan kejadian itu, Won-wi bergumam, dia selalu saja memancing Mayung, padahal dia sudah tahu kalau dia akan dihajar habis-habisan. Akan tetapi, memiliki seseorang yang sangat cantik di dekatku di malam hari hampir saja membuatku jatuh cinta kepadanya. Senyumannya yang lebar dan juga caranya melihatku sangat berbanding terbalik dengan kekejamannya ketika dia memegang sebilah pedang. Di saat ini, aku bahkan tidak tahu yang mana jati dirinya yang sebenarnya. Dia cantik bagaikan bidadari, tetapi pada sisi yang lain dia ganas bagaikan iblis. Mungkinkah karena dia seorang anak dari salah satu 4 Eiffel? Di sampingnya Iron berkata, "Won-wi, master lamaku mengatakan bahwa seniman bela diri sejati harus tahu kapan seorang wanita cantik berusaha menggodanya." Namun Iron langsung terdiam ketika Sodamnya memotong perkataannya. "Aku paham, itulah sebabnya master lamamu selalu jomblo ketika ia masih hidup di dalam dunia ini."
Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.